Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa IP 6 sore maupun kelas karyawan yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan tahun bulan puasa. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk perkuliahan online minggu ini, materi kita akan bahas walaupun hanya kurang lebih 30 menit tentang 3 pilar pengelolaan keuangan daerah. Tentu 3 pilar ini yang baik dan benar. Berbicara pilar artinya bisa dikatakan juga asas atau hal-hal yang mempedomani atau yang harus dipedomani, yang harus dijadikan referensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama adalah transparansi. Sering publik bicara tentang transparansi, walaupun dalam pengertian yang sebenarnya kita temukan hal yang sangat berbeda dan jauh dari substansi. Ada orang mengatakan transparansi itu keterbukaan. Tidak salah sih. Ada orang yang mengatakan juga transparansi itu harus telanjang semuanya. Juga tidak bisa kita salahkan. Tetapi yang paling prinsip dalam substansi transparansi ini adalah akses informasi. Itu variabel utamanya, akses informasi. Jadi intinya transparansi ini harus menjawab, harus memberikan kemudahan seseorang, kelompok orang atau publik mendapatkan akses informasi itu. Jadi bukan berarti harus semua telanjang, semua terbuka. Kalau terbuka kita sebutnya openness ya. Kalau transparansi ini kemudahan mendapatkan akses informasi bagi semua orang. Kata kuncinya sini ada kemudahan, kedua akses informasi. Jadi bagaimana akses informasi itu? Tentu yang dimaksud akses informasi ini adalah tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh suatu pemerintahan daerah. Nah, informasi ini harus bisa diakses, harus bisa diketahui oleh publik secara mudah. Pengelolaan keuangan ini baik dari mulai fase perencanaan, bagaimana pelaksanaannya, dari mana sumber anggarannya, sampai kepada pertanggungjawaban dan evaluasinya. Nah ini harus diakses. Jadi kata kunci kedua, pemerintahan daerah wajib menyajikan informasi, wajib menyediakan akses informasi yang sejelas-jelasnya kepada publik. Masalahnya adalah media apa yang bisa dipakai untuk dapat publik ini mengakses informasi. Nah, sekarang kan zamannya daring ya, zamannya online. Tentu banyak media, tapi yang paling populer di semua pemerintahan daerah adalah biasanya website ya. Jadi setiap pemerintahan daerah memiliki website sendiri yang khusus bisa diakses. Jadi siapapun, kelompok manapun, masyarakat yang ingin mengerti pengelolaan daerah dapat mengakses terhadap website itu yang isinya tentu saja tentang pengelolaan keuangan daerah. Itu kata kuncinya ya. Jadi di medsos akhir ini banyak para aktivis selalu menyuarakan transparan dan sebagainya. Padahal transparan ini nggak bisa langsung, tapi ada media yang sengaja dibuat oleh suatu lembaga dalam ini pemerintahan daerah agar semua publik tanpa kecuali bisa mengakses informasinya. Tentu dengan catatan kita memiliki media untuk mengaksesnya. Paling tidak berbasis Android lah ya. Zaman internet sekarang. Itulah transparansi. Jadi kesimpulannya transparansi ini adalah adanya kemudahan untuk mendapatkan akses informasi sejelas-jelasnya. Sesuai dengan ketentuan tentu saja. Karena dalam ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada juga
informasi yang dikecualikan, menyangkut rahasia negara, pertahanan negara, tidak bisa diakses itu ya. Atau informasi lain yang memang menurut undang-undang diperbolehkan untuk tidak dibuka ke masyarakat. Jadi ada juga kecualian, ya ada plus minusnya transparansi ini. Tapi dalam pengelolaan daerah, saya kira ini lebih presentasinya lebih besar, transparan, dibuka ke publik. Tentu ada pengecualian hal tertentu yang memang dipandang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman masyarakat atau publik ini sangat berbeda, bervariasi. Itu ya prinsip atau pilar yang pertama. Yang kedua adalah akuntabilitas. Bicara akuntabilitas ini bahasa dasarnya dari accountable ya, dari account itu. Kalau dalam akuntansi istilahnya account itu dihitung ya, hitungan, perhitungan. Table dapat dihitung. Accountable ini dapat dihitung dalam arti dapat dipertanggungjawabkan hitung-hitungannya. Kira-kira seperti itulah bahasa angkanya. Nah, jadi akuntabilitas ini di bahasa bakunya akuntabilitas ya, artinya berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi paragraf pertama akuntabilitas itu tanggung jawab. Yang kedua isinya kebenaran. Jadi yang dipertanggungjawabkan ini adalah kebenarannya. Jadi kita simpulkan secara bahasa akuntabilitas ini artinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah itu akuntabilitas. Nah, lalu pertanyaannya, yang mana yang dipertanggungjawabkan? Tentu yang tadi itu informasi yang disajikan yang untuk bahan akses publik ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan benarnya itu. Nah itu. Jadi pilar kedua akuntabilitas menyangkut bagaimana suatu kebenaran ini bisa dipertanggungjawabkan, tidak sepihak diaku benar oleh pemerintah daerah atau oleh publik, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya itu. Jadi sekali lagi, akuntabilitas ini bicara tentang pertanggungjawaban atas kebenaran. Jadi akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang mana saja yang dipertanggungjawabkan kebenarannya? Tentu dalam mekanisme tata pengelolaan keuangan daerah tadi. Misalkan dalam hal perencanaan, apakah sudah benar perencanaannya menganut atau menggunakan prinsip-prinsip perencanaan yang baik. Salah satunya misalkan perencanaan yang baik itu mengakomodasi usulan dari bawah, misalkan salah satu. Yang kedua, misalkan kriteria perencanaan itu sesuai dengan kebutuhan. Oke ya, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, artinya yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu adalah salah hal kedua tentang perencanaan. Lalu apalagi selain kebutuhan, selain apa tadi disampaikan oleh masyarakat, oleh publik yang bahwa tentu sesuai dengan potensi yang ada, sesuai dengan kemampuan. Nah ini kadang-kadang tidak diperhitungkan. Jadi kebutuhan banyak, segala banyak, tetapi kemampuan tidak ada, ya tidak jalan juga perencanaan itu. Jadi perencanaan paling tidak kata kunci terakhirnya adalah ada nggak kemampuannya untuk merealisasikan apa yang dibutuhkan tadi. Ini semua hal ini harus menjadi pertimbangan, menjadi indikator perencanaan yang baik. Itu dah tentang akuntabilitas. Lalu dalam fase pelaksanaan APBD misalkan, bagaimana ini peruntukannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan? Dalam Permendagri setiap tahun yang dikeluarkan oleh Kemendagri ini ada ketentuan tentang pelaksanaan APBD. Nah ini menjadi rujukan bagi setiap pemerintahan daerah dalam membelanjakan uangnya atau membelanjakan anggarannya. Ini jadi tidak serta-merta pelaksanaan anggaran itu dilakukan atas dasar usulan yang tadi itu, kebutuhan yang tadi, tetapi juga harus diukur parameter atau dengan parameter aturan. Apakah ketentuannya memungkinkan enggak?
atau dibolehkan enggak. Misalkan berapa persen anggaran yang harus dibelanjakan untuk pendidikan, berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk ekonomi, berapa persen untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Itu ada ketentuannya. Nah, yang kita pahami mungkin Anda sudah tahu untuk pendidikan minimal 20%. Nah, kalau kesehatan 15%, nah, sisanya bisa ekonomi, infrastruktur, dan seterusnya. Nah, ini juga dipantau. Pertanyaannya, apakah kalau anggaran itu melebihi yang 20% misalnya pendidikan, boleh tidak? Boleh. Tentu dengan analisis tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi setidak-tidaknya atau minimalnya, yang tadi itu, pendidikan 20%, kesehatan 15%. Itu kalau pemerintahan daerah tidak menurut, tidak demikian, maka ini menjadi temuan yang bisa menjadi permasalahan hukum ke depannya. Itu ya. Jadi semua itu harus masuk ke dalam ranah akuntabilitas, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tadi perencanaan, pelaksanaan, lalu pengawasan, evaluasi juga sama, harus bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan hasil temuannya sekian, apakah benar, sudah sesuai dengan kenyataannya, tidak fitnah dan sebagainya. Nah, ini harus bisa dipertanggungjawabkan tentu dengan parameter hukum ya pertanggungjawabannya. Jadi tidak ujuk-ujuk atau mengarah kepada fitnah. Ini yang banyak yang tidak diketahui oleh kelompok massa tertentu, LSM misalkan, yang senangnya itu langsung memvonis di media sosial. Wah, ini pemborosan, ini salah dan sebagainya, tanpa melakukan semacam konfirmasi, ya, dialog. Kenapa begini, kenapa begitu? Itu harus didialogkan, harus dikomunikasikan dengan perangkat daerah yang mengampunya, di mana anggaran itu dibelanjakan. Nah, itu ya hal-hal yang memang sangat rawan hari ini, ya, sangat seksi menjadi pemberitaan. Nah, contoh hari ini saja di media sosial lokal Sukabumi, bagaimana teman-teman aktivis LSM menyoroti tentang belanja, padahal belum apa-apa ini, kan, ya. Belanja atau pergeseran belanja gitu ya, untuk penanganan masalah COVID ini. Yang paling ramai hari ini isunya pengadaan banner. Saya kira Anda boleh-boleh saja Anda mengkritisi, tapi secara keilmuan ini harus dikonfirmasi dulu. Tidak bisa di just ponis